Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang transportasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan transportasi? Jaringan transportasi adalah realisasi dari jaringan spesial yang menggambarkan struktur yang memungkinkan pergerakan kendaraan atau arus beberapa komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hendrik Setiawan, kelas 12 IPS 5, nomor absen 13 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Jalan kolektor adalah jalan yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan jarak perjalanan sedang dan berkecepatan 40 km per jam. Jalan lokal adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Amalia Ramadhani, kelas 12 IPS 5, nomor absen 14. Saya akan menerangkan sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan mengumpulkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imail Melani Putri akan menjelaskan tentang apa itu tujuan dari perencanaan transportasi. Tujuan dasar perencanaan transportasi yaitu untuk memperkirakan jumlah dan lokasi kebutuhan akan transportasi atau jumlah perjalanan baik yang digunakan untuk angkutan umum ataupun angkutan pribadi pada masa yang akan datang untuk kepentingan kebijakan investasi perencanaan transportasi. Tujuan yang lebih spesifik yaitu untuk mengarahkan program pengembangan, tetapi cukup fleksibel menghadapi perubahan dan prioritas implementasinya. Saya Iman Denjani dari 12 IPS 5 mau menyebutkan dan menjelaskan dua faktor yang menjadi parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi. Yang pertama adalah aksesibilitas, adalah konsep yang menghubungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Yang kedua adalah bangkitan dan pergerakan, adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Hafidzatul Anjani dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem transportasi. Sistem transportasi akan berjalan apabila terdapat komponen-komponen di bawah ini. Yang pertama adalah objek. Objek meliputi manusia, barang yang diangkut. Yang kedua adalah sarana. Sarana yaitu kendaraan atau alat angkut untuk mengangkut objek dari titik satu ke titik yang lain. Meliputi mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Yang ketiga adalah prasarana.
Prasarana adalah tempat alat angkut beroperasi. Prasarana dibagi menjadi dua, yaitu ruang atau lingkup. Ruang atau lingkup adalah tempat atau sarana pergerakan seperti jalan, truk, dan pipa. Yang kedua adalah terminal atau node, yaitu tempat dan awal berakhirnya pergerakan seperti stasiun, tempat parkir, dan bandara. Yang keempat adalah sistem pengolahan. Sistem pengolahan meliputi pengoperasian, pembangunan, dan mengatur pemeliharaan. Jelaskan pengertian transportasi menurut Papa Kostas, Morlock, dan Warpani. Yang pertama, menurut Papa Kostas, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung fasilitas manusia. Yang kedua, pengertian transportasi menurut Morlock merupakan kegiatan atau aktivitas memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, pengertian transportasi menurut Warpani adalah kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat atau asal ke tempat lain atau tujuan dengan menggunakan sarana transportasi atau kendaraan. Sekian, terima kasih.